Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amdal Gibran Ramadan dari kelas 12 IJA. Di sini saya akan melakukan simulasi smart home menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, saya mulai saja. Dimulai dari denah dan topologi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan denahnya. Ada 3 buah kamar, 1 ruang tamu, lalu ruang yang terhubung ke ruang makan, lalu ke dapur, lalu ke belakang rumah. Baik, di sini ada device pada smart home, yaitu ada pintu, ada 2 buah pintu, ada 1 buah motion detector, ada sirine, ada 4 buah lampu yang terpasang pada kamar 2, ruang tengah, ruang makan dan dapur masing-masing 1. Lalu ini ada CCTV yang terpasang pada ruang tengah. Lalu ada home router yang untuk menghubungkan semua device smart home. Lalu ada water level monitor dan lawn sprinkler pada belakang rumah. Baik, di sini saya akan jelaskan untuk device pada LAN. Jadi semua device ini terhubung pada satu router. Lalu untuk WAN-nya dari router terhubung ke internet, ke cluster internet. Jadi di sini ada ISP, ada 2 buah ISP yang akan saling terhubung. Saya akan beri nama ISP yang terhubung ke rumah, yaitu ISP Z. Lalu yang terhubung ke ISP luar yaitu ISP X. Lalu ini server akan nanti menghubungkan ke device Internet of Things. Saya akan beri nama IoE, Internet of Everything plus DNS. Jadi nanti akan mudah mengakses semua device smart home dengan memasukkan DNS pada server ISP, sehingga bisa mengontrol rumah dari device. Nah, di sini ada ISP 2 yang berfungsi untuk menghubungkan smartphone. Jadi ini dimisalkan ISP 2 itu ISP yang menyediakan internet melalui SIM. Nah, di sini ada central office server yang terhubung dengan router. Nah, central office server ini terhubung dengan cell tower menggunakan kabel koaksial, lalu dari cell tower atau bisa disebut BTS, Base Transceiver Station, yang terhubung ke smartphone. Smartphone menggunakan wireless yang terhubung ke BTS. Oke, saya di sini bisa langsung saja melakukan konfigurasinya. Yang pertama, konfigurasi pada router rumah. Di sini pada setup saya konfigurasi untuk internet. Saya masukkan IP untuk internetnya 2 yang akan terhubung ke router ISP dengan IP kelas A, default gateway 10 maaf, dan DNS 202022 yang akan nanti digunakan untuk menghubungkan DNS ke server. Lalu di sini saya menggunakan default saja untuk LAN-nya.
IP LAN 192.168.01. Di sini saya menggunakan DHCP yang dimulai dari IP 2, lalu maksimal device yang terhubung yaitu 50. Baik, lalu selanjutnya untuk di settingan wireless saya beri nama SSID rumah. Untuk wireless security saya beri nama Apahayo. Untuk Apahayo ini nanti digunakan untuk autentikasi pada device yang akan terhubung ke home router. Baik, yang pertama saya hubungkan laptop terlebih dahulu. Di sini untuk laptop saya ganti modulnya terlebih dahulu untuk menjadi wireless agar bisa terhubung dengan router. Setelah diganti tinggal hubungkan, setting, ini bisa di refresh apakah akan tertampil. Baik, di sini ada rumah, connect, lalu masukkan password yang tadi, connect. Nah, adapter is active. Oke, sudah terkonek. Apabila DHCP-nya sudah dapat, baik, di sini lanjut untuk menghubungkan smart device ke router. Di sini saya menggunakan pintu 1 sebagai contoh karena yang lain sudah terhubung untuk memotong waktu agar tidak terlalu lama karena konfigurasinya sama-sama saja. Di sini yang pertama, ini pintu 1 ini polos kan, belum dikonfigurasi apa-apa. Yang pertama ganti network adapternya dulu untuk agar bisa terhubung menjadi wireless. Setelah itu konfigurasi pada IP-nya. Pertama nyalakan port pada wireless, lalu masukkan SSID rumah. SSID rumah yaitu SSID dari home router, lalu tambahkan authentication yang tadi agar bisa terhubung. Oke, setelah itu refresh apakah dapat IP-nya. Oke, dapat. Setelah dapat IP-nya, selanjutnya saya akan menghubungkan yang terhubung melalui kabel. Oh baik, untuk yang kabel mungkin sudah langsung terhubung lewat DHCP. Saya cek dulu yang lain. Oke. Selanjutnya saya akan konfigurasi pada router ISP-nya. Di sini saya akan konfigurasi melalui kabel konsol. Akan langsung port yang terhubung ke rumah. IP address tambahkan seperti yang tadi, yaitu 10.10.10.1 dengan IP kelas A. Oke, exit, masuk ke port. Oh maaf, saya lupa menyalakan. Exit, lalu ke port selanjutnya yaitu ke server INTFA 10. Masukkan IP-nya 10. Saya masukkan IP gateway 20.20.1 dengan subnet kelas A, lalu nyalakan, exit, lalu konfigurasi untuk kabel serial yang terhubung ke ISP sebelah SE20. IP address
Untuk IP-nya saya masukkan 30.30.30.1 dengan subnet kelas A. Baik, setelah itu saya akan melakukan routing menggunakan BGP atau Border Gateway Protocol. Jadi BGP ini sering digunakan untuk menghubungkan router antar ISP. Nah, di sini saya akan menggunakan BGP. Masukkan command IP root BGP dengan nomor AS pada ISPZ. Saya menggunakan ASN 2000. Baik, di sini Neighbor ini yaitu untuk menghubungkan IP ke router sebelah. Saya akan memasukkan nanti IP-nya dengan IP 30.30.30.2. Lalu remote pass itu untuk menghubungkan juga dengan nomor AS dari ISPX. ISPX itu ISP yang berbeda dari ISPZ. Baik, saya akan beri nama untuk ISPX, akan beri ASN, Autonomous System Number 1000. Baik, setelah itu lakukan routing. Akan routing untuk network yang dari rumah. Lalu server, lalu ke router. Baik, setelah itu exit, lalu nyalakan 30 ya, masukkan nyalakan dulu pada serialnya yang 20. Oke, sudah nyala. Selanjutnya saya akan konfigurasi bagian ISP selanjutnya. Untuk konfigurasinya sama saja seperti tadi, hanya berbeda saat memasukkan IP. Router config int se 20 IP address 30.30.30.2. benar 30.30.2 dengan mas kelas A. Lalu nyalakan dulu. Setelah nyalakan, masuk ke root. Tidak lupa untuk memasukkan IP terlebih dahulu ke central office. Untuk IP yang akan terhubung ke central office, saya menggunakan INT, menggunakan port fast Ethernet 00 dengan IP 35.35.35.1 dengan netmask kelas A. Oke, nyalakan exit lalu masukkan routing dengan ASN 1000 yang telah tadi saya masukkan di ISPZ. Lalu masukkan Neighbor dengan IP ISPZ yaitu 30.30.30.1. Remote pass dengan remote AS number dari ISPZ yaitu 2000. Oke,
Sini telah ada tulisan BGP 5 exchange neckboard 30 up. Berarti itu artinya sudah terhubung. Tinggal melakukan routing saja. Sini saya akan melakukan routing 20 routing dari IP Central Office 3535.1. Oh maaf, 35.0 dengan mask kelas A. Oke. Lalu network pada IP yang akan terhubung ke HP yaitu 25 dengan mask kelas A. Lalu yang terhubung ke router mask 25. Tipe. Baik, setelah ini exit. Setelah melakukan routing, lakukan konfigurasi pada Central Office. Saya akan memberi nama provider ISPX. Lalu untuk saya masukkan IP static 35.35.35.2.255 untuk IP kelas A. Lalu default gateway-nya 35.35.35.1 dan DNS servernya di sini dengan IP 20.20.20.2. Baik, sini untuk cell tower saya akan masukkan IP seperti tadi 25.10.10.1 dengan IP kelas A. Setelah itu coba cek di sini. Untuk wireless dimatikan saja karena ini menggunakan tidak menggunakan wifi. Lalu masukkan provider name tadi ISPX. Oke. Lalu di sini apakah sudah diganti? Oh belum. Oke. Coba refresh. Terhubung IP. Oke, sudah terhubung. Coba melakukan ping ISPX real time file. Oke, di sini butuh beberapa effort untuk melakukan tes ping. Oke, sukses. Router sukses. DNS router sukses. Oke, gagal. Coba lagi. Oh maaf, untuk server belum disetting, saya lupa. Nah, untuk ini saya akan masukkan IP yang tadi 20.20.2 karena gateway-nya sudah ditentukan tadi 20.20.20.1. Oke. Nah, di sini akan ditambahkan service. Service ini untuk menyimpan file register IoT sehingga bisa diakses di mana saja untuk device IoT-nya. Nah, di sini tambahkan registration server dinyalakan dan S-nya juga dinyalakan. Saya akan menambahkan nama DNS dari IoT servernya yaitu rumahku.id dengan address IP servernya. Oke, add. Di
sini bisa di restart dulu, takutnya ada error. Oke, coba cek ping lagi apakah bisa. Oke, apakah bisa dari server ke router rumah. Oke, gagal. Dari laptop ke router rumah bisa, dari laptop ke ISPX gagal. Oke, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Oke, gagal. Recheck. Oh baik, untuk router rumah rupanya belum dikonfigurasi, atau mungkin tadi lupa di save. Baik, di sini saya akan tambahkan IP untuk internet yang akan terhubung ke ISP. Di sini akan tambahkan 10. Tadi perasaan sudah dimasukkan tapi sepertinya tidak tersave. Di sini 10, 10, 10, 1. Oke, sudah save. Wireless setting oke, sudah. Coba lakukan ping sekali lagi. Oh, sepertinya ini. Oh, oke, sudah terhubung. ISPX. Oke, sukses. Dari router rumah ke ISP sudah bisa. Oke, ulang lagi. Dari laptop ke router bisa. Router. Oke. Dari laptop ke ISP router berhasil. Coba apabila server berhasil atau tidak. Oke, berhasil, berarti kalau sudah berhasil sudah bisa diakses. Baik, di sini coba lakukan masukkan domain pada browser di laptop. Apakah bisa terhubung dengan device di rumah? Oh, maksudnya bisa terhubung dengan server rumahku.id. Oke, sudah bisa ya rupanya. Di sini sign up. Lalu di sini buat registrasi server untuk rumah ini. Saya akan beri username admin dengan password 12345. Create. Oke, di sini masih kosong ya karena masih belum terhubung device ke servernya. Sekarang saya akan menghubungkan dari device ke servernya. Baik, di sini sudah terhubung ke wireless, tinggal menghubungkan dari IoT servernya. Di sini awalnya non atau sudah terremote ya, atau sudah dipilih di remote server. Di sini masukkan IP dari servernya, tik 2, add user dari register, username dari register tadi yaitu admin dengan password 12345. Bila di connect apakah terhubung? Baik, setelah ada tulisan refresh ini berarti sudah terhubung. Dan coba cek. Oke, pendeteksi gerakan sudah terhubung ya. Selanjutnya pintu. Username admin. Oke, selanjutnya baik, setelah semuanya dikonfigurasi untuk dihubungkan ke IOE, ke server pada ISP ini, maka semuanya akan terhubung seperti ini. Dan
matikan saja, mohon maaf. Setelah itu kita bisa melakukan kontrol jarak jauh menggunakan wireless. Sekarang coba apakah bisa. Oke, bisa. Untuk lampu 3, lampu 2 bisa, sprinkler bisa. Lalu saya coba pada smartphone yang di luar rumah, apakah bisa. Oke, bisa ternyata. Nah, ini juga bisa diakses, pintu dikunci dari jarak jauh. Oke, terkunci. Buka. Baik, setelah ini saya akan melakukan pengkondisian di mana apabila ada penyusup, yaitu orang yang terkena pendeteksi atau motion detector, maka semua pintu akan tertutup, CCTV akan merekam, dan sirine akan menyala. Di sini saya akan tambah kondisinya. Yang pertama itu anti maling. Nah, di sini pendeteksi gerakan apabila menyala dan terdeteksi adanya gerakan atau true, maka pintu 1 akan terkunci, pintu 2 juga akan terkunci. CCTV akan menyala, akan merekam. Lalu sirine akan menyala. Oke, saya tambahkan. Lalu anti maling, maaf, jadi dinamakan anti maling. Oke, yang kedua anti maling off. Di sini akan saya tambahkan lagi, apabila deteksi menyala tapi tidak mendeteksi adanya gerakan, maka pintu 1 akan terbuka atau tidak terkunci. Itu juga CCTV tidak merekam tapi menyala. Akan tidak. Oke, saya akan langsung cek dengan menggunakan alt. Nah, langsung terkunci dan sirine akan menyala, CCTV pun akan merekam. Jadi seperti itu untuk pengkondisian device. Oke, selanjutnya tambahkan kondisi untuk sprinkler dan monitor air. Jadi saya akan beri nama anti kering. Di sini monitor air, water level apabila kurang dari 2 cm atau 1 cm ke bawah, maka sprinkler akan menyala. Oke, lalu 2 anti kering mati atau off sajalah. Monitor air, water levelnya lebih dari 1 cm, maka sprinkler akan mati. Oke, ini on. Coba kita cek
di sini terlihat masih 2 cm. Nah, apabila kurang dari 2, ya tadi 1,9 cm, maka sprinkler akan menyala. Dan apabila lebih dari 1 akan mati. Apabila tidak ada bling-bling seperti itu, mungkin salah di sini. Mungkin seperti ini untuk pengkondisiannya. Nah, kurang dari 2 maka sprinkler menyala, dan lebih dari 2 sprinkler akan mati. Mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak yang dekat, itu karena kendala dari Cisco-nya atau memang dari laptop saya nya. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi